Pernikahan merupakan kegiatan sakral yang dilaksanakan bagi siapapun pasangan pengantin, apalagi di masa pandemi COVID-19. Resepsi pernikahan pun dilaksanakan unik dan sangat sederhana. Namun kesederhanaan itu merupakan sesuatu yang menjadi sejarah bagi pasangan tersebut. Seperti halnya yang dilaksanakan di Kampung Stamplat yang berlokasi di Desa Indragiri, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain pernikahan ini juga sekalian memperkenalkan objek wisata Kampung Stamplat yang konon katanya kampung ini memiliki sejarah peradaban. Pasangan pengantin ini merupakan anak salah satu kepala dusun di Desa Indragiri. Kegiatan resepsi ini dihadiri para pejabat teras di lingkungan Kabupaten Bandung. Berikut penyampaian dan tanggapan kegiatan pernikahan yang digelar di objek wisata Kampung Stamplat kepada Berita 7 Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021. Struktur menjadi gerakan implementatif, bukan sekedar perjanjian kerjasama di atas kertas, tetapi masing-masing mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan tujuan yang sama, yaitu untuk membangun kepariwisataan di Kabupaten Bandung, khususnya untuk menumbuh kembangkan desa-desa wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Apa yang telah tadi disampaikan oleh pimpinan Dewan langsung terkait dengan adanya destinasi wisata yang ada di Kampung Stamplat ini, kami pemerintah kecamatan sangat mendukung. Artinya bahwa Kecamatan Rancabali dengan jumlah wisatanya yang begitu besar, sekarang ada tambahan lagi wisata yang ada di Kampung Stamplat ini, tentunya menjadi bahan, menjadi bekal betul-betul kawasan wisata yang ada di Kecamatan Rancabali ini sangat menjanjikan. Intinya seperti itu. Dan tadi juga sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh pimpinan Dewan secara normatif, aturan dan sebagainya sudah disampaikan. Yang jelas saya kasih mudah-mudahan tempat wisata yang ada di Rancabali sekarang memasuki lagi ada destinasi wisata yang berbasis lingkungan, ini menjadi nuansa ataupun juga tambahan baru. Mudah-mudahan Rancabali ini lebih kiprahnya lebih istilahnya lebih banyak lagi dan lebih maju lagi. Itu mungkin. Kalau harapan buat perekonomian masyarakat itu Pak? Ya jelas, harapan buat untuk perekonomian masyarakat tentunya dengan dibukanya destinasi wisata yang bernuansa alam seperti di wilayah Desa Indragiri ini bisa menambah penghasilan warga masyarakat setempat, khususnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa sebelumnya, bahwa ini lebih meningkatkan kearifan lokal, mana mungkin ekonomi masyarakat lebih meningkat. Kampung adat Kampung Stamplat. Nah, memang di sini strategis bagi peminat wisata alam atau hiking ya, bagaimana menikmati suasana hutan yang masih asri, yang masih alami, dan tentu ini bisa menjadi wisata alternatif bagaimana kita bersama-sama menciptakan edukasi terutama dalam rangka memelihara lingkungan ya. Dan tentu saya dari DPRD hari ini banyak kegiatan-kegiatan unggulan yang sudah diusulkan oleh dinas terkait ya, terutama Dinas Pariwisata dan Budaya. Tentu kami mensupport pertama dari sisi regulasi. Regulasi ini adalah menjadi payung bagaimana kita menjalankan program-program yang ada di masyarakat yang nanti bisa diakses oleh pemerintahan desa termasuk juga oleh dinas terkait. Yang kedua, tentu setelah ada payung hukum, maka kita dorong dari sisi kekuatan anggaran yang kita miliki. Nah, kekuatan anggaran ini juga menjadi salah satu penentu bagaimana nanti program-program ini bisa beroperasi, bisa berjalan dengan baik. Terutama kita harus melakukan kolaborasi. Yang hari ini misalkan di pemerintahan desa ini kan ada dua sumber anggaran yang cukup menonjol, baik dari dana desa atau dari ADPD. Nah, nanti sisi mana yang disupport oleh pemerintah kabupaten melalui APBD, mana yang berdasarkan
bottom up, dari bawah, dari pemerintahan desa. Yang di dalamnya ada lembaga-lembaga desa termasuk juga masyarakat. Nah, oleh karenanya kalau ini terkolaborasi dengan baik, saya yakin kita akan bisa menciptakan destinasi-destinasi baru untuk menjadi kunjungan wisata masyarakat baik Kabupaten Bandung termasuk luar Kabupaten Bandung barangkali. Masih alami dan ini harus dijaga. Tentu penjagaan suasana atau geografis yang ada di wilayah wisata ini harus melibatkan semua pihak. Kalau hari ini misalkan existing, misalkan ada pengelolanya adalah PTPN, maka PTPN melibatkan bekerjasama dengan desa, dengan masyarakat tersebut. Atau misalkan ini di Setamplat ini ada berbatasan dengan kawasan hutan, tentu ini ada wilayah administrasi di kehutanan. Nah, oleh karenanya saya melihat suasana alam ini harus dipertahankan, ya. Setelah dipertahankan nanti akan tercipta dengan sendirinya sumber air yang masih murni, udara, oksigen yang menghasilkan ini sangat baik untuk kehidupan. Saya yakin di sini akan steril gitu ya, steril bagi aktivitas kita, baik untuk berolahraga yang sifatnya alam, e-work ya, atau yang sifatnya trekking sepeda. Ini bisa diciptakan sebenarnya di wilayah baik di Nyampai ataupun di Setamplat ini. Berarti banyak poin wisata di sini, Pak. Banyak potensi dan poin wisata yang bisa dikembangkan di wilayah Nyampai atau di Setamplat ini. Untuk mendukung itu semua kan akses, Pak. Ya, betul. Bagaimana aksesnya? Nah, akses ini pertama dari sisi jalan ya, terus ditingkatkan, terutama hari ini bisa disebut dengan pemberdayaan dana desa ya, yang dari pemerintah pusat. Nah, untuk fasilitas-fasilitas yang nanti bisa disupport oleh pemerintah Kabupaten Bandung itu ke objek atau destinasi wisata yang menjadi tujuan, itu yang paling utama. Nah, akses ini memang kalau yang belum mengetahui akses pasti agak ribet ya, tapi kalau sudah diketahui sebenarnya memudah akses ke sini dan lebih nyaman di perjalanan. Pasti ya, saya kira saya sebagai warga bangsa dan warga Jawa Barat sangat paham bahwa Kabupaten Bandung memiliki sebuah potensi luar biasa dan anugerah dari Yang Maha Kuasa, dan memiliki sebuah bukan hanya keindahan alam tetapi kekayaan di dalamnya termasuk budayanya yang luar biasa, dan menyimpan banyak cerita sejarah tentang kebesaran orang Jawa Barat, orang Sunda di Kabupaten Bandung. Mengapresiasi tentang kondisi tersebut, lalu kemudian kita juga ingin segera bangkit dari sebuah keterpurukan akibat pandemi, maka alternatif yang dipilih untuk percepatan terobosan itu salah satunya pengembangan wisata yang berbasis alam dan budaya tadi. Nah, kita ambil contoh tadi tempat camping ground ya, atau Nyampai dengan kekhasan dari desa kampung Setamplat ini, Setamplat Girang ya. Ini kan satu kondisi masyarakat yang sebenarnya termarginalkan sebelumnya ya. Memang dalam waktu dekat saya sudah appeal kepada Pak Gubernur, kemarin sudah merespon. Sebab Pak Emil pun sama memiliki visi untuk pengembangan desa wisata, bahkan juga berbarengan dengan itu pengembangan tentang ketahanan pangan, pemanfaatan dari alam ya, dengan dia membina kaum milenial dan sudah memberikan satu waktu untuk kita mengadakan sebuah rembukan bersama, dan ini sudah disetujui. Tadi saya sudah bicara dengan kepala dinas yang punya regulasi di kabupaten, dimulai dari Kabupaten Bandung, ada unsur perhutani, ada unsur Pemda Kabupaten Bandung diwakili oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, ada dari kami Gerakan Hejo, bahkan dari Dewan Kesatuan Masyarakat Adat, dan dari Desa Wisata. Kita akan coba dialog, mencari format untuk ditawarkan. Saya kira pemerintah pusat, saya meyakini bahwa bagian agenda strategisnya Jawa Barat, walaupun di Jawa Barat selama ini tidak masuk pengembangan Bali 5 ya. Kita karena kelalaian kita sebetulnya. Nah, untuk tidak ada kelalaian lagi, kita harus mulai pengembangan dari potensi alam yang berbasis budaya. Ya, kita tahu ada Mandalika, ada Bali, ada Danau Toba, lalu ada mana lagi Toraja,
dan Jawa Barat tidak kalah hebat dari itu. Hanya mungkin integrasian tadi yang Mulyana yang selama ini masing-masing ya kayaknya lah sekarang inilah ada potensi itu harapannya. Termasuk dari perhutani ya, memang sebagian besar walaupun kita punya dinas kehutanan tapi penguasa hutan kita kan ada di perhutani dan BKSDA. Ya, kita harus saya kira jadikanlah Jawa Barat sesuai dengan filosofisnya Semea Hadeka Sema ya, Sili Asa, Sili Asi, Sili Aso itu menjadi suatu pemahaman budaya yang harus ditunjukkan dan kita harus jawab bersama bagaimana sebetulnya khususnya Kabupaten Bandung ini memberikan sebuah pewarnaan terhadap inspirasi Indonesia Merdeka ya. Kita tahu Bung Karno sebagai proklamator menemukan teori pergerakannya dengan Himarhaen di Kabupaten Bandung yang bisa melahirkan sebuah gagasan besar tentang negeri ini. Kemudian juga bukan hanya berhenti di situ, tapi dari energi Kabupaten Bandung ini Bung Karno telah membiaskan pemikirannya sehingga menjadi negara-negara bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi negara Asia, Afrika yang merdeka. Ini akar budayanya dan penemuan inspirasinya ada di Kabupaten Bandung. Jadi Kabupaten Bandung ini memiliki sebuah sejarah besar, ya. Oleh karena itu, terima kasih juga kepada Bapak Presiden yang segera Citarum ya dengan surat keputusannya dipelopori oleh bapak-bapak dari TNI dibersihkan dan memang ini memiliki sebuah legenda yang luar biasa. Ini titip juga tentu kepada pemerintah daerah, momentum ini harus dijadikan sebuah kebangkitan kembali Qatar Sunda ini Jawa Barat menjadi sebuah tujuan wisata yang ramah lingkungan yang berbasis pada pengembangan budaya. Dan dimulai punya nasionalisme, mau bagaimana kita bicara cinta tanah air kalau kita tidak care terhadap lingkungan, kalau kita tidak mau memperhatikan budaya, itu kan bagian dari aset terbesar bangsa ini. Dan kita menjadi bangsa merdeka ini bukan dari pergerakan politik, dari pergerakan budaya. Jadi tidak mungkin kebesaran ini akan tercapai kalau aspek di sini namanya LMDH Kanan Hijau. Jadi LMDH ini adalah bagian organisasi di bawah desa, ya. Dan kebetulan perhutani karena memang punya program dari dulu, ada namanya program pengelolaan hutan bersama masyarakat. Dan sekarang program perhutanan sosial gitu ya. Nah, ada potensi masyarakat dekat kawasan hutan, potensi alam yang luar biasa. Nah, inilah yang dijadikan peluang untuk bersinergi atau bekerjasama. Nah, kebetulan di desa Ibrahim ini kita punya lokasi kawasan hutan ya. Kalau luasnya total kurang lebih ada 1.800 hektar. Nah, yang dikerjasamakan dengan desa Ibrahim ini ada kurang lebih 10 hektar. Ini untuk wisata hutan desa. Nah, ini yang menarik di sini, hutannya sangat terjaga ya, oleh masyarakat. Kemudian juga dari segi pemandangan juga jelas dan indah gitu ya, batasan antara kawasan hutan dan perkebunan. Dan kedua, masyarakatnya ini luar biasa peduli terhadap hutan. Ya, seperti apa ya, ini hutannya masih ditutup, masih terjaga betul, dan inilah yang menjadikan potensi desa wisata Indragiri ini menarik. Harapannya jelas bahwa ini adalah bentuk kolaborasi, apalagi sekarang perhutani, kemudian pemerintah Kabupaten Bandung, gitu ya. Kemudian juga banyak dukungan dari masyarakat ya. Ada teman-teman dari sahabat desa, kemudian juga didukung oleh gerakan Ejong, barisan olot masyarakat adat gitu ya. Kolaborasi ini lebih memunculkan potensi desa Indragiri, baik terkait dengan adat gitu ya, wisata budaya, dan juga tentunya dengan tetap mengedepankan kelestarian alam. Adapun pejabat yang hadir dalam acara resepsi ini antara lain Eka Santos selaku tokoh nasional sekaligus Ketua Umum Gerakan Hejo, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto, Adem Perhutani Teddy Sunanto, S. H. MM, Camat Ranca Bali,
Dadang Hermawan, S.I.P. M. Ap. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Yosep Nugraha, Kepala Desa Indragiri Agus Margono, serta tamu undangan lainnya. Kegiatan ini tak lupa melaksanakan protokol kesehatan. Dan kepada warga masyarakat yang ingin melaksanakan resepsi di tempat objek wisata Kampung Stamplat, silahkan menghubungi Kepala Desa atau Sekretaris Desa Indragiri. Dari Kabupaten Bandung, Lot Bahtiar dan Neng Wida, kontributor Berita 7 melaporkan.